Dalam kehidupan mahasiswa, kerja kelompok sudah menjadi hal yang biasa. Setiap orang memiliki cara berpikir, ide, dan cara bekerja yang berbeda. Perbedaan itu seringkali muncul tanpa kita sadari, bahkan dalam hal yang terlihat sederhana. Oke, jadi tugas kimia pangan kita bahas tentang perubahan warna pada buah setelah dipotong ya guys. Oke. Aku mau jelasin pengertian reaksi pencoklatan pada buah ya. Kalau gitu berarti aku proses kimianya ya? Aku mau ambil contoh pada buah apel aja deh. Aku proses enzimatisnya ya. Aku kesimpulannya aja deh. Oke deh, buat lampiran sama ngelakuin formatnya ya. Oke, kalau gitu aku yang pendahuluannya ya. Oke, tapi kalau ada yang mau edit bagian orang lain bilang dulu ya. Setelah berdiskusi menentukan job desk, mereka memutuskan untuk kembali ke kos masing-masing. Hai Fit, Hai. kamu lagi ngapain? Ini lagi mau makan pisang. Loh, kok pisangnya gini? Awas loh, hati-hati. Nanti nggak baik buat kesehatan kamu. Oh, iya ya. Ini kan ada reaksi enzim PPO yang bisa bereaksi dengan oksigen, yang kayak kita bahas tadi. Iya, makanya. Ya udah deh, nggak usah makan deh. Tanpa keputusan bersama, Livia diam-diam mengganti tugas kelompok tersebut. Bagian ini kayaknya nih kurang, apa kalian aja deh, punya siapa ya ini? Kok jadi berantakan gini? Taruh. Halo, Mika, coba dilihat tugasnya. Kok berantakan gini ya? Hah? Emang iya? Mau nggak kita ke lantai atas? Kita bahas. Ya udah, kita ke atas buat bahas bareng. Tanpa berpikir panjang, Syahira dan Mita memutuskan untuk membahas masalah ini di kosnya. Pas banget ada kamu. Coba deh kamu lihat file tugas kita. Kayak berantakan gitu, ada yang ngubah. Hah, emang iya? Coba ya, aku cek dulu ya. Yang mana sih yang berantakan? Nah, ini nih. Oh, yang ini. Itu bagiannya siapa? Kayaknya sih punyanya Najwa ya. Iya, ini punya Naswa sih. Itu apa kok notifnya muncul? Coba lihat. Najwa ngechat. Naswa yang merasa bingung sekaligus kesal akhirnya memulai percakapan. Naswa bertanya kepada teman-temannya di grup. Pesan dari Naswa kemudian membuat percakapan di grup menjadi ramai. Beberapa anggota terlihat kebingungan karena mereka tidak melakukan perubahan apapun. Di sisi lain, Livia yang baru saja selesai melaksanakan sholat terkejut ketika membuka ponselnya. Duh, harus gimana ya? Duh, takut. Halo? Wak, sini deh. Pengen ngomong sesuatu. Oke. Oke, Nem. Memang ngajakin itu ketemu. Ayo. Aduh, masih kepikiran deh. Sama aku juga kesel banget. Kenapa sih? Iya sih, tapi tenang dulu, nanti kita bahas sama yang lain ya. Satu persatu dari mereka akhirnya datang ke gazebo untuk membahas masalah ini Kayaknya secara hari ini bakal panjang deh. Oke, kayaknya kita perlu ngobrol deh sekarang. Kita kemarin udah bagi tugas kan, tapi kok bagianku berubah ya? Iya, ini kerja kelompok apa individual sih? Kok seenaknya aja ngerubah-ngerubah? Iya sih, tapi tenang dulu guys, kita biar bahas bareng-bareng ya. Ya tetap aja harus komunikasiin dulu lah. Ini aku harus gimana ya? Kalau aku jujur, Baru juga bahas kimia pangan. Jangan sampai jadi drama deh. Udah, tenang dulu guys. Kalau kita saling nyalahin terus, nggak akan selesai masalahnya. Mending kita cari tahu dulu deh. Duh, apaan sih? Nggak ada yang mau jujur, gak jelas banget deh. Yang bener lah, ini kan kerja kelompok, bukan individual. stop, bentar deh, gue mau ngomong. Stop, gue mau jujur deh sama lu. Apa Livia suka sama gua? Sebenarnya itu gue yang ngubah filenya, gue yang nambahin materinya. Ya, gua kira Livia suka sama gua. Ya kan niat gue awalnya cuman biar materinya bisa lebih lengkap. Ya, tapi kan kalau tanpa komunikasi bikin salah paham. Yaudah deh, lu bilang sama mereka. Ya udah deh.
Hey guys, sorry telat, motor gue mogok. Yang lain pada kemana ya? Itu di sana. Yuk, ke mereka yuk. Oh, oke. Teman-teman, aku mau ngomong jujur deh. Sebenarnya aku yang ubah filenya. Maaf ya, aku nggak bilang dari awal sama kalian. Kenapa nggak ngomong dari awal? Ya kan, niat aku cuma mau bantu aja. Aku nggak ada maksud lain kok. Bukannya udah dibagi ya, kenapa agak ngomong aja kalau ada yang kurang? Aku kan cuma mau nilainya lebih bagus aja. Alasannya kayak gitu terus deh. Oh, berarti maksudnya punya Najwa jelek gitu kerjaannya. Maaf, nggak gitu maksud aku. Aku nggak ada maksud kayak gitu kok. Setelah semuanya dijelaskan, Najwa akhirnya memilih untuk tidak memperpanjang masalah. Baginya, ini adalah tugas kelompok yang harus diselesaikan bersama. Ya udah, sekarang yang penting udah jelas kan? Yaudah, perbaikin yuk bareng-bareng biar cepet selesai. Ia juga menyadari bahwa Livia sebenarnya memiliki niat baik. Oke, udah clear ya guys masalah kita. Tapi kalian nyadar nggak sih kalau masalah kita tadi itu berkaitan sama nilai Pancasila? Hah? Maksudnya? Iya, sila kedua, dimana kita tuh saling menghargai walaupun kita punya pendapat yang beda. Dan sila ketiga, tetap bersatu walaupun berbeda pendapat. Iya juga ya. Kalau tadi kita lanjutin ribut terus, gak bakal selesai deh tugasnya. Cerita ini menunjukkan bahwa dalam kerja kelompok, perbedaan pendapat dan kesalahpahaman sangat mungkin terjadi, terutama jika komunikasi tidak berjalan dengan baik. Tindakan Livia yang mengubah bagian tugas tanpa izin menimbulkan konflik karena anggota lain merasa tidak dihargai. Namun, melalui komunikasi terbuka, kejujuran, dan sikap saling menghargai, masalah ini akhirnya dapat diselesaikan. Dari pemeranan ini kita mendapatkan nilai-nilai Pancasila yang berkaitan. Sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Implementasinya pada bagian sin 3 saat disebutkan Livia habis sholat. Ini menunjukkan bahwa tokoh tetap menjalankan ibadah sesuai keyakinannya di tengah aktivitas sehari-hari. Selanjutnya, sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Implementasinya, tokoh-tokoh saling mengingatkan untuk menghargai pendapat orang lain. Contohnya, saat Neima berkata bahwa jika ingin mengedit pekerjaan orang lain, harus izin terlebih dahulu. Juga ditegaskan oleh Syaira di akhir bahwa mereka harus saling menghargai. Selanjutnya, ada pada sila ketiga, yaitu Persatuan Indonesia. Implementasinya, walaupun terjadi konflik, mereka tetap bersatu dan menyelesaikan tugas bersama. Contohnya, saat mereka kembali bekerja sama setelah masalah selesai. Diperjelas oleh Altaf bahwa mereka harus tetap bersatu meskipun berbeda pendapat. Sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Implementasinya, masalah diselesaikan melalui diskusi bersama dengan musyawarah, bukan dengan emosi. Contohnya, saat Altaf mengajak semua untuk tenang dan membicarakan masalah di taman. Mereka mencari solusi bersama, bukan menyalahkan. Sila kelima, yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Implementasinya, pembagian tugas dilakukan secara adil di awal. Setiap anggota memiliki perannya masing-masing. Setelah konflik, mereka memperbaiki tugas bersama secara adil tanpa menyalahkan satu pihak. Semua anggota mendapatkan kesempatan yang sama dalam berkontribusi.